Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, sehingga di pagi hari ini kita masih dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang beriman, masih dijadikan oleh Allah sebagai hambanya yang menjalankan ketaatan kepadanya. Kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan nikmat taufik, senantiasa memberikan hidayah kepada kita sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas Islam, di atas tauhid. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita di pagi hari ini merupakan salah satu dari pembahasan di dalam kitab-kitab akidah as-salaf. Kenapa ini penting kita bahas? Karena kita tahu bahwa perkara akidah itu adalah perkara yang lebih didahulukan daripada perkara amal atau fikih. Disebabkan yang pertama, karena akidah, kata para ulama, adalah al-asl. Akidah itu adalah pondasinya. Wal amal taba'un laha. Sedangkan amal perbuatan itu mengikuti akidah yang sudah ada. Apabila akidahnya baik, maka amalannya akan baik. Berarti akidah ini adalah sumber. Akidah ini adalah pemicunya. Oleh karenanya para ulama dari zaman ke zaman mereka memprioritaskan dakwah kepada akidah daripada kepada fikih. Bukan berarti menihilkan masalah fikih, namun memprioritaskan masalah akidah karena akidah adalah landasannya atau pondasinya. Kemudian alasan kedua, karena akidah adalah perkara yang disepakati oleh semua nabi dan rasul. Berbeda dengan fikih. Halal haram, tentang ibadah, para nabi dan rasul berbeda-beda syariatnya. Antara syariat Nabi Muhammad SAW dengan syariat nabi-nabi sebelum beliau ada perbedaan fikih.
ada perbedaan amalan. Namun kalau akidah, keimanan, dan apa-apa yang harus diyakini, maka Nabi dan Rasul semuanya sama nggak akidahnya? Sama. Alasan yang ketiga, kenapa perkara akidah itu adalah perkara yang lebih penting, lebih urgent daripada perkara fikih? Karena orang yang menyelisihi perkara akidah, orang yang keliru, menyimpang, salah di dalam masalah akidah, ini kebanyakannya terancam dengan dua ancaman. Orang yang menyimpang akidahnya, kalau enggak dia keluar dari ahlus sunnah, atau yang kedua, dia keluar dari Islam. Itu ancamannya orang yang menyelisihi akidah. Berbeda dengan orang yang menyelisihi dalam masalah fikih. Terkadang orang yang salah, keliru dalam masalah fikih tidak sampai mengeluarkan dia dari ahlus sunnah, apalagi mengeluarkan dia dari Islam. Tapi ini sebagai motivasi untuk supaya kita yang mengaku berada di atas manhaj salaf, mengaku sebagai seorang salafi, hendaklah kita semangat untuk mempelajari akidah. Bukan berarti ketika belajar akidah kita nggak belajar fikih, kita nggak belajar amal ibadah, enggak. Namun di sini dalam rangka memprioritaskan perkara akidah. Nah, akidah tentang kalamullah, tentang pembicaraan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu berbicara, kalam. Ini merupakan akidah yang menjadi pembeda antara ahlus sunnah dengan ahlil bidah. Karena banyak ahlil bidah yang menyimpang dalam masalah ini, bahkan sampai pada taraf kekufuran, yaitu mereka meyakini Al-Quran atau kalamullah itu makhluk, ciptaan Allah, bukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para ulama, kalau Anda baca kitab-kitab akidah salaf, hampir semuanya, bahkan kalau bisa saya katakan semua kitab-kitab akidah, pasti ada pembahasan tentang masalah kalamullah ini. Anda baca kitab Usulus Sunnah oleh Imam Ahmad misalnya, atau kitab I'tiqad A'immati Ahlil Hadith oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili, atau kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadith oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni, atau kitab Syarhus Sunnah baik Imam Al-Barbahari atau Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani, dan kitab-kitab akidah yang lain. Pasti Anda dapati di dalamnya ada pembahasan tentang masalah kalamullah. Karena ini menjadi salah satu ciri khas pembahasan akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah salaf. Maka musibah kalau ada seorang yang, karena kalau kita lihat fenomena-fenomena di zaman sekarang, banyak di antara ikhwan, akhwat yang mengaku di atas manhaj salaf, mengaku hijrah ke sunnah katanya, namun mereka malas. Kalau bisa dikatakan malas, atau kalau tidak bisa dikatakan tangga. Bukan berarti kita menihilkan masalah-masalah itu, enggak. Cuman jangan dijadikan sebagai prioritas di dalam belajar. Tetap prioritasnya ahlus sunnah di dalam belajar adalah perkara apa? Al-aqidah. Itu adalah nutrisinya salafi sehari-hari. Jadi tidak ditakoni badokannya salafi sehari-hari ini apa? Makanannya salafi sehari-hari apa? Akidah. Ya, kalau belum belajar akidah, nah ini dipertanyakan kesalafiyahannya. Ya, sebagaimana orang Indonesia itu, kalau belum makan apa? Dia dikatakan belum makan nasi. Iya, Mas Yo sudah makan apa? Mas Yo sudah makan pizza, ya, sudah makan kebab, ya, sudah makan burger, roti, sembarang kalir dimakan. Tapi kalau belum makan nasi, apa dia bilang? Durung mangan.
saya belum makan. Nah, maka sama, ahlu sunnah meskipun dia sudah belajar sholat, sudah belajar bab tentang puasa, belajar tentang bab haji, belajar tentang bab zakat, ya, belajar tentang bab waris, ya, Masya Allah ahli dia dalam masalah-masalah itu, tapi perkara akidah dia jahil, ya, perkara akidah tidak paham, maka berarti dia dianggap tidak belajar selama ini, ya, dia berarti dianggap tidak belajar apa-apa selama ini, ya, maka ahlu sunnah senantiasa mempelajari akidah. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan kita ini kita ringkaskan dari apa yang pernah dikaji oleh guru kita Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, seorang ulama ahlu sunnah yang tinggal di Riyadh. Beliau pernah membahas kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, ya, yang bisa bahasa Arab bisa lihat kajian beliau secara lengkap runut di channel YouTube beliau Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayis. Nah, alhamdulillah kajiannya itu ditranskrip sehingga menjadi kitab, sehingga menjadi buku. Nah, yang ada di hadapan saya ini adalah transkrip dari kajian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis. Nah, di antara pembahasan dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi adalah tentang kalamullah, di mana Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengatakan wa annal Qur'ana kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qawla ila akhirih. Dan bahwasanya, kata Imam At-Tahawi, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, ucapannya Allah, firmannya Allah, darinya lah Al-Quran itu berasal, wa ilaihi ya'ud, dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baru kemudian beliau mensyarah ucapannya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Nah, syarahnya ini yang insya Allah akan kita bahas. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, anna mabhatsal kalam fil i'tiqad mabhatsun tawil hatta innahu qil innal mutakallimina summu bil mutakallimin likathrati kalamihim fi kalamillah. Sesungguhnya pembahasan tentang masalah kalamullah ini adalah pembahasan yang panjang, dan memang nggak mungkin kita selesaikan di waktu yang singkat ini. Bahkan sebagian ulama mengatakan kelompok ahlul kalam, pernah dengar nggak? Ya, kelompok ahlul kalam. Kenapa mereka dikatakan ahlul kalam? Salah satunya adalah karena mereka ini banyak berbicara ngawur tentang kalamullah. Ya, mereka ini banyak berbicara ngawur tentang sifat kalam, tentang kalamullah subhanahu wa ta'ala. Dan bahasa Surabaya ini mereka disebut ahlul kalam karena kakean cocot kalam, ya, kakean cangkem, ahlul kalam, banyak bacot, ya. Nah, ngomongnya itu ngomong-ngomong yang menyimpang, makanya mereka disebut sebagai ahlul kalam. Wadzalika annal bahtha fi kalamillahi tawil wa fihi masailu wa iskalatun wa syubuhat. Karena pembahasan masalah kalamullah ini pembahasan yang panjang. Kenapa? Karena di dalam pembahasan tentang kalamullah banyak syubuhat-syubuhat dan banyak masalah-masalah yang timbul karena sebagian orang terpengaruh dengan syubhatnya ahlul kalam atau orang-orang filsafat. Sehingga dari situ banyak para ulama yang memfokuskan pembahasan tentang kalamullah karena banyaknya kesesatan terjadi berawal dari kalamullah ini. Ya, berawal dari pembahasan kalamullah ini. Kemudian kata beliau, wa qad ishtaharal khilafu baina ahli sunnati wa ahli bid'ah fi kalamillah. Sudah nampak perselisihan antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah tentang kalamullah ini.
Ya, ini adalah perselisihan yang sudah terkenal antara ahlu sunnah, peperangan yang sudah terkenal antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah itu pada masalah kalamullah ini. Salah satunya ya, karena banyak poin-poin permasalahan peperangan antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah itu bukan cuma kalamullah saja, banyak poin-poinnya tentang bagaimana mentaati pemimpin. Nah, itu juga terjadi peperangan antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah tentang masalah iman. Ya, iman itu apa? Apakah cuma keyakinan? Ya, apa iman itu? Terdiri dari apa? Angkat tangan dulu. Apa saja? Nah, iman adalah keyakinan, ucapan, dan perbuatan anggota badan. Nah, pembahasan tentang masalah iman ini juga menjadi titik sentral peperangan antara ahlu sunnah dengan ahli bid'ah. Tapi itu nggak kita bahas. Yang kita bahas adalah peperangan ahlu sunnah dengan ahli bid'ah tentang masalah kalamullah. Walida ishtahara an ahli sunnati rahimahumullah muwajahatul mutakallimina fil minal jahmiyah wa min ba'dihim fi takriri kalamillahi azza wa jalla wa raddi alaihim. Oleh karenanya banyak ahlu sunnah menulis bantahan-bantahan kepada kelompok Jahmiyah. Ini kelompok yang menyimpang dalam masalah kalamullah. Nisbat kepada siapa Jahmiyah? Al-Jahm bin Safwan. Ya, nisbat kepada seorang yang bernama Jahm bin Safwan. Banyak kesesatannya, bukan cuma masalah kalamullah ini. Dalam masalah iman, Jahmiyah juga menyimpang. Di mana kelompok Jahmiyah mengatakan iman ma'rifah. Iman itu adalah cukup mengenal Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'rif billah fahuwa mu'min. Barang siapa yang mengenal Allah, mengetahui Allah, maka dialah orang beriman. Berarti konsekuensinya iblis mukmin. Karena iblis mengenal Allah enggak? Mengenal Allah. Fir'aun mukmin. Karena Fir'aun mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ini Jahmiyah, ini gudangnya kesesatan. Kalau mau kulah kesesatan, Jahmiyah ini. Ya, panggone kesesatan, grosir dan eceran. Makanya banyak para ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah ini. Tidak memasukkan kelompok Jahmiyah ke dalam 72 firqah Islam. Jahmiyah enggak masuk. Siapa lagi yang nggak masuk? Syiah Rafidhah. Mu'tazilah masih dimasukkan oleh sebagian orang, oleh sebagian ulama. Tapi kalau Jahmiyah, banyak para ulama yang mengeluarkan dari Islam. Rafidhah, banyak para ulama yang mengeluarkan dari Islam. Tapi pembahasan ini kita bagi menjadi beberapa pembahasan. Sebelumnya kata beliau di halaman 140, beliau mengatakan zakara rahimahullah annallaha takallam fa athbatal kalama lillahi wa yanbaghi an yu'lam annal muntasibina lil islam wal muhtajina bil Qur'an la yumani'una an yaqulu innallaha takallam kama dzakarallahu an nafsihi fi dzalika fil Qur'ani biqauli wa kallamallahu Musa taklima wa ghairu dzalik minal ayat. Perlu diketahui bahwa ahlus sunnah dengan ahlil bid'ah itu sama-sama sepakat Allah punya sifat kalam. Sama-sama sepakat. Nanti titik perbedaannya adalah mereka menolak bahwasanya Allah berbicara secara hakiki, sedangkan kita ahlus sunnah menetapkan Allah berbicara secara hakiki. Itu titik perbedaannya. Adapun kalau Allah punya sifat kalam, antara kita dengan ahlul bid'ah sama. Ini enggak masalah. Allah punya sifat kalam. Karena banyak ayat-ayat yang mengatakan demikian. Seperti di dalam surah An-Nisa ayat 164,
Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berbicara kepada Nabi Musa kalam. Ya, Allah berbicara kepada Nabi Musa. Nah, ahlul bidah juga menetapkan sifat kalam itu. Lakinnahum aradu fi dalalati maknal kalam. Cuman yang menjadi titik sentral permusuhan, perbedaan kita dengan ahlul bidah adalah apa maknanya kalam ini. Ya, apa maknanya kalam? Ini yang menjadi titik perbedaan antara kita dengan ahlul bidah. Minhum man ja'alal kalam makhluqan. Sebagian ahli bid'ah mengatakan kalamullah itu makhluk, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa udhifa ilallahi idhafata makhluk ila khaliqihi. Yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man ja'alal kalamal lafzi makhluqan bi khilafil kalamin nafsi. Ada juga ahli bid'ah yang mengatakan bahwa kalam terbagi menjadi dua. Ada kalam nafsi dan ada kalam lafzi, yaitu ucapan di dalam hati dan ucapan yang terucap. Paham enggak maksudnya? Orang bisu, ya, orang bisu yang nggak bisa ngomong, tapi dia punya kalam nafsi enggak? Dia bisa berbicara dalam hatinya enggak? Nah itu. Dia bisa berbicara di dalam hatinya, orang bisu itu. Tapi dia enggak punya kalam lafzi. Tidak memiliki kalam yang terucap. Nah, kata ahli bid'ah, kalam itu terbagi dua. Ada kalam nafsi dan ada kalam lafzi. Nah, yang kalam nafsi itulah kalamullah. Itu kalamullah yang sebenarnya. Sedangkan kalam lafzi itu makhluk, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak? Hah? Kelompok apa ini yang ngomong kayak gitu? Iya, ahli bid'ah. Oke. Kalau yang pertama tadi Jahmiyah. Yang pertama tadi yang mengatakan kalamullah makhluk mutlak sudah. Itu kelompok apa? Jahmiyah. Sedangkan yang membagi kalam nafsi dan kalam lafzi, kalau kalam nafsi itulah kalamullah, sedangkan kalam lafzi itu makhluk. Ini kelompok apa? Ada 3 loh malahan. 3 kelompok yang sepakat mengatakan itu. Yang pertama adalah kullabiyah, yang kedua asy'ariyah, dan yang ketiga apa? Bolone asy'ariyah biasanya Maturidiyah. Ya, 3 kelompok ini mengatakan tadi kalam nafsi itulah yang kalamullah, sedangkan kalam lafzi itu makhluk. Antum paham? Maksudnya bisa ngikuti enggak? Apa kantepen? Enggak ya? Dibikin enjoy, dibikin nyantai. Tapi ya jangan nyantai-nyantai sambil tiduran. Jangan. Enggak, maksudnya dibikin ringan saja pembahasannya. Insya Allah nanti anak pilih-pilih yang ruwet-ruwet atau yang jelimet-jelimet, penjelasannya anak skip nanti. Apalagi kalau yang berhubungan dengan bahasa Arab, ya, anak skip aja nanti. Tapi kalau enak ada papan tulis itu sih. Loh, ndak antum kelihatan nggak kalau anak nulis dari situ? Hah? Kelihatan? Tapi kotor ngono papan tulisnya. Loh, akhwat ya, Pak? Hah? Oh, nyambung. Mbo wis ketok tak gak. Hah? Tapi itu tadi yang kita bahas.
Kelompok Jahmiyah, mereka mengatakan kalamullah total makhluk, mau nafsi, mau lafzi, makhluk kabeh, ciptaan Allah. Itu Jahmiyah. Sedangkan kelompok kedua yaitu Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka mengatakan yang makhluk itu yang lafzi, sedangkan yang nafsi itu yang kalamullah. Paham ya? Seta, bedanya nafsi sama lafzi. Siapa yang nggak paham? Iya. Kalau lafzi yang, iya. Ada lagi yang nggak paham? Bedanya nafsi sama lafzi. Kalau biar nggak lupa, ingat-ingat orang bisu itu. Orang bisu itu cuman bisa kalam apa? Nafsi. Cuman bisa berbicara dalam hati toh. Tapi dia nggak bisa lafzi, nggak bisa mengucapkan. Baik, kita lanjutkan. Di halaman 140 beliau mengatakan al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama tentang kalamullah. Ini langsung kita ringkas saja ya. Yaitu tentang menetapkan bahwa kalamullah bukan makhluk. Permasalahan yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah kalamullah ghairu makhluk. Firman Allah itu bukan makhluk, bukan ciptaan, tapi dia adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, namanya sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada yang disifati, bukan sesuatu yang terpisah, tapi sesuatu yang melekat. Contoh misalnya, tembok ini, pilar ini, sifatnya keras. Sifat keras, apakah sesuatu yang melekat pada zat pilar ini, atau sifat keras itu adalah sesuatu yang terpisah? Melekat, itu sifatnya dia. Nah, maka sama, kalam itu adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang sudah ada bersama dengan Allah sejak azali. Sejak azali itu maksudnya adalah kapan awal mulanya Allah ada? Tanpa ada permulaan. Ya, maka demikian sifat-sifat Allah sudah ada bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada permulaan. Dan ini yang sekarang kita bahas kalamullah. Nanti yang kedua baru kita membahas Al-Quran. Beda loh. Kalau kalamullah lebih umum, sedangkan Al-Quran itu bagian dari kalamullah. Jadi kalamullah ini banyak. Firman Allah banyak. Allah berbicara kepada malaikat. Ya kan? Allah berbicara kepada malaikat-malaikat di langit dengan pembicaraan. Apakah itu Quran? Bukan. Allah berbicara kepada Musa di zamannya Nabi Musa. Apakah pembicaraan Allah kepada Musa itu Quran? Bukan. Allah berbicara kepada Adam. Apakah pembicaraan Allah kepada Adam itu Quran? Bukan, dan seterusnya. Ya, maka yang sedang kita bahas sekarang adalah kalamullah dulu. Baru kemudian nanti yang kedua kita bahas tentang Al-Quran, kalamullah. Dan sekarang yang kita bahas kalamullah bukan makhluk. Ingat judulnya yang kita bahas di sini, kalamullah bukan makhluk. Kata beliau, banyak di antara para ulama-ulama ahlus sunnah yang menjelaskan tentang masalah ini, yang menegaskan masalah ini, bahwa kalamullah itu bukan makhluk. Bahkan mereka banyak menulis risalah-risalah, menulis kitab-kitab, dan mereka menjawab syubhat-syubhat, berfatwa dalam fatwa-fatwanya, semuanya menjelaskan bahwa kalamullah ghairu makhluk. Firman Allah itu bukanlah makhluk. Wadzalika li fitnatil ma'mun.
Al-Mu'tazili. Kenapa banyak ulama-ulama yang membahas tentang kalamullah, mulai rame pembahasan tentang kalamullah? Karena ketika itu terjadi fitnah khalqil Quran, di mana penguasa ketika itu memaksakan akidah Al-Quran adalah makhluk, dipaksakan kepada rakyat. Di zaman siapa ini? Imam Ahmad bin Hanbal dengan khalifahnya, yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Ya, panjang kisahnya. Nah, baru kemudian para ulama rame-rame banyak membahas tentang masalah kalamullah bukan makhluk, Al-Quran bukan makhluk, gara-gara sebab itu tadi. Dan kemudian beliau mulai membawakan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa kalamullah itu bukan makhluk. Kalau antum bawa mushaf lebih enak, ya, dibuka surat Al-A'raf ayat 54. Surat Al-A'raf ayat 54. Baik, Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Sudah ketemu ayatnya? Kata Allah, ketahuilah milik Allah lah al khalqu, penciptaan, wal amru, perintah. Ya, ketahuilah milik Allah lah al khalqu wal amru, penciptaan dan perintah. Dari sisi mana ayat ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil bahwa kalamullah bukan makhluk? Ada yang tahu? Mana sisi istidlal, pendalilannya? Kok bisa ayat ini dikatakan dalil bahwa kalamullah bukan makhluk? Ya iya, al-khalqu makhluk, al-amru kalam. Nah, kok dari sisi mana kok ini dijadikan dalil? Istidlalnya dari mana? Antum tadi cuma menerjemahkan. Iya, itu menerjemahkan antum. Yang kita tanyakan adalah sisi pendalilan. Istidlal. Wajhu al-istidlal. Dari sisi mana itu dikatakan dalil, sebagai dalil bahwa kalamullah bukan makhluk? Dari sisi salah satunya adalah al-wawu. Huruf wawu di sini fungsinya adalah lil mughayarah, untuk membedakan. Wawu di antara fungsinya adalah untuk membedakan yang sebelumnya dan yang sesudahnya. Berarti kata para ulama, Allah membedakan antara al-khalqu dengan al-amr, antara penciptaan dengan perintah. Perintah di sini maksudnya adalah kalamnya. Maka kalau dibedakan berarti kalamullah bukan penciptaan, bukan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kenapa? Karena Allah bedakan. Paham? Oke, yang nggak paham angkat tangan, enggak apa-apa. Belum paham? Baik. Perhatikan ayatnya, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwa milik Allah lah penciptaan dan perintah. Ya, perintah. Allah kalau memerintahkan itu pakai apa? Kalamnya kan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah itu perintahnya apabila Allah menghendaki sesuatu, an yaqula lahu, maka Allah akan mengatakan kun fayakun. Maka berarti al-amr, perintah di sini maksudnya adalah kalam. Paham ya?
Perintah di situ maksudnya kalam. Nah, ternyata Allah membedakan antara ciptaan dengan kalam. Dari mana pembedanya? Ini pembedanya, waw. Ya, waw ini fungsinya adalah lil mughayarah, untuk membedakan antara sebelumnya dan yang sesudahnya. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Datang Muhammad dan Zaid. Apakah Muhammad dan Zaid satu kesatuan atau beda? Beda. Mana pembedanya? Wow. Ya, wow itu fungsinya salah satunya adalah untuk membedakan antara sebelumnya dan sesudahnya. Ada lagi? Hah? Gak apa-apa. Kalau nggak kurang jelas ditanyakan. Kita di sini sama-sama belajar. Nah, nggak usah malu kalau belum paham. Dan yang sudah paham, kalau ada yang minta dijelaskan lagi, jangan merasa sombong. Oh, ngono tok gak paham. Ya. Nanti gantian antum sih nggak paham. Baik. Ini dalil yang pertama. Surat Al-A'raf ayat 54. Dalil tentang apa? Kalamullah bukan makhluk. Ingat tema kita sekarang masih kalamullah bukan makhluk. Dalil yang kedua. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 27. Karena ayatnya panjang gak tak tulis. Antum lihat sendiri saja di mushaf. Dalil kedua yang menunjukkan bahwa kalamullah bukan makhluk. Surat Luqman ayat 27. Allah berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Kata Allah, seandainya apa yang ada di bumi dari pepohonan-pepohonan, seandainya pepohonan-pepohonan yang ada di bumi itu menjadi pena. Ada berapa pohon yang ada di bumi? Hah? Banyak. Ya, banyak. Seandainya semua pohon itu menjadi pena, wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur. Dan lautan, ya, lautan bahkan 7 lautan seperti yang ada sekarang dikali 7, itu semuanya menjadi tinta. Maka itu tidak akan bisa habis dalam menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalimat-kalimat Allah tidak akan pernah habis. Meskipun semua pohon jadi pena, semua laut jadi tinta, kalimat Allah tidak akan habis. Tidak akan pernah habis, maksudnya adalah la yantahi, tidak akan pernah berakhir. Baik. Maka kata beliau, sisi pendalilannya adalah yaitu pada kata-kata la yanfat. Kalimat Allah, kalamullah itu tidak pernah berakhir. Mungkin nggak kalau itu makhluk? Hah? Kalau makhluk pasti ada apa ya? Ada akhirannya. Ya, sedangkan di sini Allah mengatakan la yanfat, tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah selesai. Berarti menunjukkan bahwa kalamullah itu bukan makhluk. Paham jemaah? Hah? Nah, yang nggak paham nggak apa-apa, ditanyakan atau minta dijelaskan ulang, disederhanakan bahasanya. Baik. Sekarang dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Khawlah bintu Hakim radhiyallahu anha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai'un hatta yarhal min manzilihi dzalik. Kata Nabi SAW, barang siapa yang singgah di suatu tempat, kemudian dia mengucapkan doa, a'udzu bikalimatillah. Nah itu, bikalimatillah maksudnya dengan kalamullah, dengan firman-firman Allah yang maha sempurna, tamat, min syarri ma khalaq, dari kejelekan-kejelekan makhluk. Nah, sisi pendalilannya, kalau kalamullah itu makhluk, berarti kita berlindung kepada makhluk. Paham ya? Kalau kalamullah itu makhluk, berarti ketika kita mengatakan a'udzu bikalimatillah, aku berlindung kepada kalimat Allah, kepada kalamullah, berarti kita berbuat syirik. Karena kita berlindung kepada makhluk. Nggak boleh. Berarti Nabi ngajarin syirik berarti. Nah, maka dari sini dipahami bahwa kalimatullah, kalamullah itu bukan makhluk. Karena kalau seandainya itu makhluk, maka membaca doa itu hukumnya syirik kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu mustahil. Nggak mungkin Nabi SAW mengajarkan kesyirikan. Justru Nabi SAW itu sangat anti dengan kesyirikan. Paham? Waduh, nek nomornya ini repot ini. Tidak ditulis sama beliau. Hadis riwayat Imam Muslim nomor berapa. Apalagi kanan kiri bawah atas. Waduh, tambah lebay itu. Baik. Adapun dalil yang keempat, ini kayaknya kita lewati karena berkaitan dengan bahasa Arab. Ya, mungkin yang paham itu cuman yang belajar bahasa Arab saja. Sedangkan yang nggak belajar bahasa Arab, khawatirnya nggak paham nantinya. Maka kita lewati saja. Adapun dalil yang kelima, yaitu dilihat dari sisi banyaknya ayat-ayat dan hadis-hadis yang menetapkan kalamullah dan disandarkan kalamullah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang berbicara tentang kalamullah, semuanya disandarkan kepada Allah. Kalamullah, firman-Nya Allah. Maka kata beliau itu menunjukkan bahwasanya tidak mungkin perkara tersebut dipahami sebagai majas, kiasan. Karena terlalu banyak dalil-dalil yang mengatakan kalamullah, Allah berbicara. Maka nggak mungkin kalau banyak ayatnya, banyak dalilnya, banyak hadisnya, sering Allah mengatakan demikian, nggak mungkin kita pahami kalam itu sebagai kiasan. Berarti kalamullah itu apa? Hakikat atau kiasan? Hakiki. Ya, pembicaraan yang sebenarnya. Bukan kiasan atau majas, bukan. Tapi itu benar-benar kalam, berbicara. Kemudian dalil yang berikutnya adalah ijma'. Dalil ijma', kesepakatan para ulama ahlus sunnah bahwa kalamullah itu bukan makhluk, dan sepakat bahwasanya Allah berbicara dengan hakiki, secara hakiki, bukan majas. Maksudnya secara hakiki adalah bisautin wa harfin, dengan suara yang didengar dan dengan huruf yang ditulis. Itu maksudnya. Kenapa kita katakan demikian? Karena ahli bid'ah tadi ngeles. Mereka mengatakan betul Allah itu berbicara, tapi berbicaranya cuma apa? Nafsi. Ya, Allah berbicaranya cuma nafsi, tidak dengan suara dan tidak dengan huruf yang ditulis. Di sini sebenarnya ada pembahasan tentang itu. Kita lewati dulu.
mumpung kita membicarakan tentang masalah ini. Di halaman yang ke-158. Ya, di halaman 158. Di sini beliau mengatakan bahwasanya anna li kalamillahi harfan wa sautan. Bahwasanya kalamullah itu dengan suara yang didengar dan dengan huruf yang ditulis. Nah, baru kemudian beliau membawakan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antaranya Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-22. Kata Allah, wa nadahuma rabbuhuma, dan Rabb mereka berdua, maksudnya Adam dan Hawa, Rabb mereka memanggil mereka. Ya, nada namanya panggilan itu pasti dengan apa? Dengan suara. Ya, namanya nyeluk, manggil itu pasti dengan suara. Maka di situ ditetapkan Allah bersuara dengan suara yang didengar oleh lawan bicaranya. Dalil yang kedua di surat Thaha ayat yang ke-13, yaitu Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Kata Allah, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih engkau menjadi rasul. Fastami' lima yuha, maka rungokno, dengarkan apa yang akan diwahyukan kepadamu. Berarti Nabi Musa mendengar enggak? Mendengar. Ya, ditetapkan oleh Ahlus Sunnah Allah berbicara dengan suara yang bisa didengar. Namun perlu dicatat dan ditegaskan, meskipun kita mengatakan Allah berbicara dengan suara, namun dalam kaidah sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Tidak boleh diserupakan bicaranya Allah dengan bicaranya makhluk, dan tidak boleh dibagaimanakan atau dipertanyakan bagaimananya sifat Allah tersebut. Jangan kemudian ketika saya mengatakan, Ahlus Sunnah mengatakan Allah berbicara dengan suara, antum tanya, suaranya piye Ustaz? Suaranya terus gimana? Katanya nggak sama dengan suara makhluk. Ya terus gimana suaranya? Boleh nggak pertanyaan seperti ini? Nggak boleh. Ya. Dan nggak perlu dibayang-bayangkan. Paling suaranya Allah itu ya, menggema, menggelegar. Nah ini nggak boleh. Tetapkan saja Allah berbicara dengan suara, namun bagaimananya tidak sama dengan bicaranya makhluk. Ya. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan Allah berbicara dengan suara, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW mengatakan tentang peristiwa di akhir zaman. Kata Nabi SAW, fayunadihim rabbuhum bisautin yasma'uhu man ba'uda kaman yasma'uhu man qaruba. Pada hari kiamat kelak, Rabb mereka, yakni Allah Subhanahu wa taala, memanggil mereka. Memanggil mereka bisautin tuh. Nabi sendiri mengatakan fayunadihim rabbuhum bisautin, dengan suara yang jauh mendengar sebagaimana yang dekat mendengar. Ya, maka jelas ini hadisnya ini. Allah berbicara dengan suara yang didengar. Adapun tadi Allah berbicara dengan suara dan juga dengan huruf yang ditulis. Dalilnya Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun
wal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu lakum alif lam mim harfun, walakin al alifu harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an kalamullah bukan? Kalamullah. Nabi mengatakan barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu pahala. Dan satu pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan kepada kalian alif lam mim itu bobotnya satu huruf. Akan tetapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Berarti 3 kali 10, 30. Itu dalil yang menunjukkan Allah atau kalamullah biharfin, dengan huruf yang ditulis. Nah, kemudian di halaman berikutnya beliau mulai membantah orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini, seperti tadi Abu Muhammad ibn Kullab yang kepadanya dinisbatkan kelompok Kullabiyah, dan juga bantahan kepada Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala sebelum beliau rujuk ke akidah ahli sunnah. Ya, karena Imam Abul Hasan Al-Asy'ari 40 tahun berada di atas akidah Mu'tazilah. Ya, baru kemudian setelahnya beliau tobat dari Mu'tazilah mengikuti pemahaman Kullabiyah. Baru setelah itu dari Kullabiyah beliau OTW, on the way menuju Ahlus Sunnah. Namun keburu wafat. Ya, tapi beliau sudah rujuk kepada pemahaman Ahlus Sunnah. Namun yang tersebar adalah akidah beliau yang masih Kullabiyah. Itu yang banyak tersebar di antara sebagian kaum muslimin. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan inti di halaman 100 berapa tadi? Baik, 143. Tapi sebelum itu saya tambahkan, ada syubhat dari sebagian orang, Ustaz. Kalau Allah berbicara dengan suara, berarti Allah itu punya mulut. Karena yang berbicara itu punya mulut, punya lisan, ada pita suaranya. Ya. Apa jawaban antum? Apa jawaban antum? Ya, Pak? Sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Loh, enggak, maksudnya berarti mengharuskan Allah punya mulut, punya lisan. Tidak semua yang berbicara itu pasti memiliki mulut. Ada makhluk-makhluk yang berbicara namun dia tidak memiliki mulut. Ya, di antaranya Nabi SAW menyebutkan tentang peristiwa di akhir zaman. Kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim, fayuqatilul muslimun al-yahud. Nanti di akhir zaman, bukan hari kiamat, di akhir zaman menjelang hari kiamat, kaum muslimin akan memerangi orang-orang Yahudi. Hatta ikhtaba al-yahudu wara'al hajari wasyajar. Sampai-sampai orang-orang Yahudi lari tunggang langgang, mereka bersembunyi di balik pepohonan dan bebatuan. Bersembunyi di balik pohon-pohon dan bebatuan. Fayaqulul hajar wasyajar. Maka ketika itu pohon-pohon dan batu-batu akan mengatakan, ya Muslim, ya Abdullah, ta'al, hadza Yahudi warai, faqtulhu. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, rinio, kemarilah, nang buriku ono Yahudi sengiden, delik,
Di belakangku ada Yahudi sembunyi. Kemarilah, patenono, bunuhlah dia. Illa kecuali gharqat, ya, fa innaha syajarul yahud, karena gharqat adalah pohonnya Yahudi. Baik, maka ditetapkan enggak pohon dan batu ngomong? Ditetapkan. Namun apakah pohon dan batu punya mulut? Tidak. Ditetapkan pohon dan batu berbicara meskipun tidak memiliki mulut. Kemudian kalau di dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam surat Qaf, Allah mengatakan kepada neraka, yauma naqulu li jahannam halim talati. Pada hari kiamat kami mengatakan kepada neraka jahanam, halim talati. Wahai neraka jahanam, apakah kau sudah penuh? Ya wis bek takon. Maka wataqul, neraka jahanam mengatakan, hal min mazid. Apakah ada yang mau ditambahkan? Siapa yang ngomong itu? Neraka jahanam. Apakah lantas neraka jahanam punya mulut? Allah juga mengatakan al-yauma nakhtimu, ini apal kabeh iki. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Oh, Masya Allah, mantep. Apal kabeh. Apa tadi? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada hari kiamat kami akan bungkam mulut-mulut mereka. Dan yang berbicara kepada kami siapa? Tangan-tangan mereka dan kaki-kaki mereka. Bahkan orang-orang kafir pada hari kiamat di akhirat kelak, mereka mengatakan kepada kulit-kulit mereka, ya, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, lapo kalian ini bersaksi? Melok aja. Ngapain kalian bersaksi? Maka kulit-kulit akan mengatakan, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Loh, Allah yang menjadikan kami berbicara, kata kulit-kulit itu. Dan Dia Maha Kuasa untuk menjadikan segala sesuatu berbicara. Bahkan langit dan bumi berbicara. Qalata ataina ta'i'in. Langit dan bumi mengatakan, kami akan mendatangimu ya Allah, ta'i'in, dalam keadaan taat kepadamu ya Allah. Langit dan bumi mengatakan demikian. Padahal langit dan bumi nggak punya apa? Mulut. Bahkan kalau di zaman sekarang ada benda yang nggak punya mulut tapi bisa ngomong. HP. Ya kan, sekarang ada teknologi AI. Apa? ChatGPT yang kita bisa ngomong itu loh. Dibalesi sama komputernya. Apa namanya, Bu? Kalau di iPhone ada namanya Siri. Kalau di Google namanya Google Assistant ya. Ya, kita ngomong, kita tanya, dijawab. Ya, dijawab sama dia. Tuh, bisa ngomong, apakah punya mulut? Ini kelaziman yang enggak lazim. Ya, menolak Allah berbicara dengan suara dengan alasan kalau kita tetapkan Allah berbicara dengan suara, maka berarti kita menetapkan Allah punya mulut, Allah punya lisan, punya lidah, punya rongga suara, pita suara. Nah, ini ngawur. Baik. Kita kembali lagi ke halaman 100. Lali terus. Nah, 143. Nah, sekarang permasalahan yang berikutnya, Al-Quran ghairu makhluk. Setelah kita mengetahui dan menetapkan kalamullah makhluk atau bukan? Bukan. Maka sekarang kita akan pelajari tentang Al-Quran adalah kalamullah
min kalamillah. Al-Quran adalah termasuk kalamullah dan dia juga bukan makhluk. Sebenarnya dalil-dalil bahwasanya Al-Quran itu bukan makhluk, apa dalilnya? Dalilnya yang tadi. Semua dalil yang mengatakan kalamullah bukan makhluk, maka otomatis itu juga dalil bahwa Al-Quran bukan makhluk. Kenapa? Ya Pak? Naam, Al-Quran adalah bagian dari kalamullah. Ya, maka sekali lagi, semua dalil yang tadi kita paparkan, yang ala lahul khalqu wal amru, nah ya, sing jejerane dalil iki mangi lho. Barangane dalil ini tadi. Semua dalil-dalil itu juga dalil bahwa Al-Quran bukan makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran min kalamillah. Al-Quran bagian dari kalamullah. Namun kalau mau diperinci, ada ayat-ayat yang memang secara spesifik menunjukkan bahwasanya Al-Quran secara khusus itu bukanlah makhluk. Di antaranya surat At-Taubah ayat yang ke-6. Surat At-Taubah ayat yang ke-6. Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Apabila ada salah seorang musyrik meminta jaminan perlindungan kepadamu wahai Muhammad, maka lindungilah dia hatta yasma'a kalamallah, agar dia mendengar kalamullah. Apa yang dimaksud kalamullah dalam ayat ini? Al-Quran. Allah menyebutkan dengan jelas, ya, Allah menyebut Al-Quran sebagai kalamullah. Nah, ini ada syubhat, tetapi nanti dulu syubhatnya. Syubhatnya nanti dulu. Tapi itu dalil yang pertama ya, yang secara spesifik menunjukkan Al-Quran kalamullah. Dalil yang kedua, surat Thaha ayat 14. Ya, surat Thaha ayat 14. Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ini ayat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, maka sembahlah aku. Maka kalau Al-Quran itu makhluk, berarti Al-Quran mengaku sebagai Tuhan. Paham tidak maksudnya? Kalau Al-Quran itu makhluk, maka kok berani makhluk mengatakan innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Kok berani makhluk ngaku-ngaku sebagai Allah? Paham? Ambekan sih. Paham ya jamaah ya? Sisi pendalilannya. Nah, kemudian dalil yang ketiga, Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ya. Ini pendalilannya sama seperti tadi. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqa al-insan. Perhatikan, ketika menyebutkan manusia, maka Allah menyebutkannya dengan khalaqa, menciptakan manusia. Sedangkan ketika menyebutkan Quran, Allah gunakan allama, mengajarkan. Nah, di sini dibedakan antara mengajarkan dengan menciptakan. Betul, yang menciptakan manusia Allah,
Namun Quran ternyata bukan diciptakan, tapi Quran itu diajarkan, diwahyukan. Ya, maka ini dalil bahwasanya Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian dalil yang berikutnya sama seperti tadi, yaitu ijma', kesepakatan para ulama ahlus sunnah bahwasanya Al-Quran kalamullah dan bukanlah makhluk, bukan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita membahas tentang kelompok yang sesat dalam masalah ini beserta syubhat mereka. Ya, biidznillah, semoga waktunya cukup. Tadi kelompok yang sesat ada dua model ya. Masih ingat yang pertama saya tulis tadi? Ada dua model. Yang pertama siapa? Jahmiyah. Jahmiyah ini terang-terangan mengatakan bahwasanya kalamullah makhluk. Terang-terangan mereka, gentle. Ya, memang terang-terangan sesatnya Jahmiyah ini. Nah, kelompok yang kedua yaitu yang masih malu-malu mengatakan Al-Quran makhluk. Sajane podo ae ambek Jahmiyah, cuman si isin-isin. Masih malu-malu dia. Sehingga dia memanipulasi, mengkamuflase. Oh, kita nggak sama Jahmiyah, siji awak dhewe iki. Ya, kalau kita ini kalamullah itu ada nafsi dan ada lafzi. Nah, yang kita katakan kalamullah itu yang nafsi. Sedangkan yang lafzi itu makhluk. Ya padha wae koyo Jahmiyah. Ujung-ujungnya apa? Iya, ujung-ujungnya mengatakan bahwa kalamullah itu makhluk. Sama saja seperti Jahmiyah, cuman mereka masih malu-malu. Tapi yang ketiga, yang kedua tadi itu ada berapa kelompok? 3. Yaitu Kullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Tapi sebenarnya ahlu sunnah itu juga menetapkan kalamullah ada nafsi, ada lafzi. Ahlu sunnah juga menetapkan itu. Tapi ahlu sunnah menetapkan dua-duanya kalamullah, baik yang nafsi ataupun yang lafzi. Ya. Dalilnya Allah mengatakan, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, hadits qudsi, man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Barang siapa yang mengingatku, kata Allah, di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Ya. Wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Barang siapa yang mengingatku ya di tengah keramaian, maka aku akan mengingatnya di hadapan para malaikat-malaikat, di hadapan para malaikat-malaikat yang ada di sisiku. Maka di sini ditetapkan nggak kalam nafsi dengan kalam lafzi? Paham haditsnya tadi? Saya ulangi. Hadits qudsi, barang siapa yang mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Kalam apa berarti ini? Nafsi. Barang siapa yang mengingatku di tengah keramaian, maka aku akan mengingatnya di hadapan para malaikat. Berarti disebutkan nggak di hadapan para malaikat? Nafsi atau lafzi? Lafzi. Maka ahlu sunnah menetapkan ada nafsi, ada lafzi juga. Hanya saja ahlu sunnah mengatakan dua-duanya adalah sifat Allah, dua-duanya adalah kalamullah. Ya, adapun tadi Maturidiyah, Asy'ariyah dan Kullabiyah, mereka cuma menetapkan yang kalamullah, yang nafsi. Adapun yang lafzi bukan kalamullah, tapi makhluk kata mereka. Baik, sekarang syubhat. Nah, ini harus serius. Syubhat. Jangan paham syubhatnya tok. Nanti bantahannya malah nggak paham. Ya, hanya pulang-pulang bawa
syubhat. Pulang kajian bukan bawa ilmu tapi bawa syubhat. Ya Pak, siap ndak? Nek siap tak lewati wis. Wedi ya. Iya. Takut. Malah jadi penyebar syubhat. Padahal kita dalam rangka membantah syubhat, malah akhirnya juga ikut andil menyebarkan syubhat. Ya. Ya Pak, siap? Ya. Syubhat yang pertama, yaitu mereka menggunakan firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 62. Ya, surah Az-Zumar ayat 62. Surat Az-Zumar, Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in. Kalau surat Al-Furqan ayat yang kedua, Allah mengatakan wa khalaqa kulla syai'in. Perhatikan kata-kata kul di sini. Kata-kata kullu. Allah menciptakan segala sesuatu. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu. Berarti selain Allah itu adalah ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an itu selain Allah atau Allah? Nah, berarti Al-Quran kejebakan tuh. Paham maksudnya, syubhatnya? Saya ulangi. Allah khaliqu kulli syai'. Allah khaliq, pencipta. Kul di sini mencakup semua, segala. Syai', segala sesuatu. Berarti semua segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Berarti kullu ma siwallah makhluk. Segala sesuatu selain Allah itu makhluk, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an itu selain Allah. Berarti Al-Qur'an masuk ke dalam ayat ini. Dia ciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sama yang surat Al-Furqan juga gitu. Wa khalaqa kulla syai'. Dan Allah menciptakan segala sesuatu. Al-Qur'an masuk ke dalam segala sesuatu itu. Maka berarti Al-Qur'an kata mereka apa? Makhluk. Paham syubhatnya? Paham ya syubhatnya ya? Terus apa jawabannya? Kalau tulisannya makhluk, enggak gitu, tetap hakikatnya Al-Quran meskipun enggak ditulis, mereka tetap mengatakan Al-Quran ini makhluk. Meskipun dihafal, meskipun direkam, ya kan? Nggak ditulis. Mereka tetap menganggap Al-Quran esensinya itu makhluk. Atau bahkan bukan cuma Al-Quran, semua kalamullah. Ya, karena pembicaraan Allah itu makhluk semuanya. Karena dia bukan Allah. Apalagi bantahannya? Jadi tadi itu ibarat antum habis ngaji akidah salaf, kemudian antum ngincipi majelisnya ahli bidah. Ibaratnya gitu tadi. Jadi mulai jam 9 tadi antum ngaji ahli sunnah. Nah, jam 10:04 antum pindah majelis ke majelisnya Jahmiyah, majelisnya Asy'ariyah. Dapat materi kayak gini. Pulang-pulang bawa syubhat. Ya. Apa jawabannya? Maka dijawab oleh beliau bahwasanya kata-kata kullu secara bahasa itu sesuai dengan konteksnya. Ya, sesuai dengan redaksinya. Jangan dibawa melebar kemana-mana. Contoh misalnya Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Maka sesuaikan dengan konteksnya. Di situ konteksnya, redaksinya Nabi berbicara tentang masalah apa?
agama. Ya, Nabi sedang berbicara tentang masalah agama. Maka ya sudah, kullu di situ hanya dibatasi masalah agama. Ojo melebar kemana-mana. Kullu bid'atin dolalah. Berarti segala yang baru itu bid'ah. Segala sesuatu yang bid'ah itu sesat. Ya wis, ojo gawe motor. Karena kullu itu kabeh katanya. Ini sudah kelewat konteks, sudah di luar konteks. Sama seperti misalnya Allah mengatakan Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Taib, saya tanya, Allah mampu nggak menciptakan makhluk yang setara dengan dia? Karena kata-kata kullu, kata mereka harus semuanya. Berarti kalau dikatakan Allah maha mampu atas segala sesuatu, apapun itu, maka berarti harusnya Allah mampu menciptakan sesuatu yang setara dengannya. Ya, Allah menciptakan sesuatu yang setara dengannya, sifat-sifatnya, kemudian zatnya. Gitu? Bisa? Kalau Anda mengatakan nggak bisa, berarti cacat ayat tadi. Ternyata ada yang Allah nggak mampu. Buktinya Allah nggak mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah bisa nggak mati? Allah mampu nggak untuk mati? Berarti nggak ala kulli syai'in qadir. Karena ada yang Allah nggak mampu. Paham? Karena ada Allah yang nggak mampu. Maka bagaimana jawabannya? Sama seperti tadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesuaikan dengan konteksnya. Sesuaikan dengan redaksinya. Allah maha mampu atas segala sesuatu yang memang itu adalah termasuk di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan perkara yang mustahilat, perkara-perkara yang mustahil. Kalau itu perkara mustahil, maka bukan Allah nggak mampu, tapi itu nggak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang mirip dengannya. Bisa nggak? Mungkin nggak? Kenapa nggak mungkin? Karena kalau dia diciptakan sama Allah, bagaimana bisa dikatakan dia sama dengan Allah? Sedangkan Allah itu diciptakan atau enggak? Bukan, Allah bukan diciptakan. Berarti kan nggak mungkin gitu loh. Nah, yang nggak mungkin ini ojo dilebokno ayat tadi. Jangan dimasukkan ke dalam Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jangan dimasukkan di situ. Yang dimasukkan dalam ayat Innallaha ala kulli syai'in qadir cuman yang Allah azza wa jalla mungkin untuk melakukannya, meskipun Allah nggak berkehendak. Allah mampu nggak bikin antum nom maneh muda lagi? Hah? Meskipun nggak berkehendak, ya, meskipun tidak dikehendaki sama Allah. Ya, tapi itu masih dalam kategori kemampuan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan perkara yang mustahil. Ya, bukan perkara yang mustahil. Tapi kalau tadi Allah itu mati, Allah menciptakan sesuatu yang mirip dengan dia, ini mustahil, nggak mungkin. Ya, kalau dia menciptakan sesuatu yang mirip dengan dia, maka ciptaannya yang baru ini pasti nggak mirip sama Allah. Karena dia diciptakan, ya kan? Sedangkan Allah tidak diciptakan. Baik. Maka sama seperti tadi, Allah khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, maka sesuaikan dengan konteksnya. Yaitu Allah menciptakan segala sesuatu yang merupakan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kalam Al-Quran itu bukan makhluk, tapi dia itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi dia itu sifat Allah Azza wa Jalla. Dan sifat Allah bukan sesuatu yang diciptakan sama Allah, tapi dia memang adalah sifat yang melekat pada Allah Azza wa Jalla sudah sejak bersamaan dengan Allah dari dulu. Paham? Bantahan syubhatnya paham? Ya. Baik, kemudian yang kedua, syubhat yang kedua ini juga bantahannya dari sisi bahasa. Kita lewati saja.
Baik. Nah, bantahan yang ketiga, syubhat yang ketiga, yaitu firman Allah di dalam surah Al-Anbiya ayat yang kedua. Yang punya mushaf dibuka surah Al-Anbiya ayat yang kedua. Baik, Allah berfirman, "Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdats." Ini yang kalimat yang dijadikan masalah. Tidaklah datang kepada mereka dari peringatan dari Rabb mereka. Maksudnya peringatan di sini apa? Al-Quran. Al-Quran dikatakan oleh Allah muhdats. Apa muhdats itu? Baru. Ya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Muhdats baru. Nah, kata Allah, Al-Quran itu muhdats, baru. Berarti sesuatu yang baru itu diciptakan. Berarti Al-Quran itu makhluk, kata mereka. Paham syubhatnya? Paham syubhatnya? Yang mau dijelaskan lagi? Gak ada, paham ya? Belum paham? Baik. Muhdats dalam ayat ini diartikan sama mereka sebagai makhluk. Karena makhluk itu adalah sesuatu yang dulunya nggak ada, kemudian ada. Ya kan? Al-Quran dulu nggak ada, kemudian ada. Berarti Al-Quran itu muhdats, sesuatu yang baru. Maka kalau sesuatu yang baru, berarti dia diciptakan. Ya, nggak paham? Ada lagi yang nggak paham? Ya, ini syubhat, nggak paham syubhat nggak apa-apa, lupa nah. Ya, ini syubhat, nggak paham syubhat nggak apa-apa. Yang penting bantahannya yang harus paham. Ya, mending nggak paham dari awal. Berarti antum nggak ada kewajiban untuk memahami bantahannya. Sing repot, antum sudah paham syubhatnya, antum punya beban. Apa bebannya? Harus paham bantahannya. Berarti lebih ringan yang nggak paham dari awal. Iya. Baik. Sekarang kita bahas bantahannya. Kata beliau, bahwasanya betul Al-Quran itu muhdats, baru. Tapi bin nisbati ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dari sisi Nabi, maka Al-Quran yang beliau terima itu adalah sesuatu yang apa? Baru, muhdats. Adalah sesuatu yang muhdats, yang baru. Setiap kali Nabi mendapatkan ayat, setiap turun ayat kepada Nabi, maka berarti itu sesuatu yang baru, yang muhdats bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bantahan kedua, Al-Quran itu muhdats, baru, kalau dilihat dari sisi afrod. Afrod di sini maksudnya adalah rincian kalamullah. Baik, perhatikan. Para ulama menyebutkan ada kaidah qadimun nau' hadithul ahad. Ada istilah tentang sifat Allah. Qadimun nau' Qadimun nau' hadith al-ahad. Qadimun nau' artinya sifatnya sudah ada sejak dulu, tapi rinciannya baru. Apa maksudnya?
Allah berbicara. Allah punya ability, punya kemampuan berbicara sejak kapan? Sejak lama atau baru? Sudah dari dulu. Allah punya kemampuan berbicara, itu kemampuannya ya, kita bicara ability-nya. Kemampuan Allah berbicara itu sejak dahulu, bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itu sifat Allah. Namun rincian kalamnya Allah itu sesuai dengan zamannya masing-masing. Kapan Allah berbicara kepada Musa? Ya zamannya Musa. Kapan Allah berbicara kepada Adam? Ya zamannya Adam. Kapan Allah berbicara kepada kepada para malaikat? Ya zamannya malaikat. Nah, kapan Allah berbicara Quran? Zamannya Nabi Muhammad SAW. Maka yang muhdats itu yang mana? Yang ini atau yang ini? Yang ini. Rincian kalamullah itu boleh muhdats. Ini gak diterima sama ahli bid'ah. Wah, kok iso ngono? Iya, memang gitu. Memang demikian. Allah, misalnya ya, Allah itu punya sifat, murka, ghadab. Allah mampu untuk murka. Kemampuan Allah untuk murka ini ada sejak kapan? Sejak dahulu, azali. Tapi kapan Allah murka? Ya sesuai dengan kondisi. Ketika ada yang bermaksiat, maka Allah murka. Bahkan murkanya Allah sekarang tidak sama dengan murkanya Allah ketika hari kiamat kelak. Ya, sebagaimana Nabi Adam mengatakan, pada hari ini Allah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah Allah murka seperti itu sebelumnya. Berarti itu kemurkaan yang apa? Hah? Baru atau lama? Baru. Maka rincian murkanya itu baru. Tapi ability, kemampuan Allah murka itu sudah azali. Beda sama antum. Kita manusia, kita ini baru bisa ngomong sejak kapan? Kemampuan kita baru bisa mampu berbicara umur berapa? 6 tahun, 5 tahun, ada yang sekarang 3 tahun wis nyerepet. Sudah ngecepret bisa, 3 tahun wis ya 4 tahun. Itu baru bisa berbicara. Nah, rincian pembicaraan tersebut itu apakah sudah ada sejak umur 3 tahun? Enggak. Rincian pembicaraannya baru ada ketika umur sekian umur. Ini kita bukan menyerupakan Allah dengan makhluk, enggak. Walillahil matsalul a'la. Tapi ini untuk takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman. Ya, maka sekali lagi rincian kalam itu yatajaddad, ya, baru sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemampuan Allah berbicara itu yang azali. Ya, azali. Jangan dianggap Allah itu dulu nggak bisa bicara, Ustaz. Terus belajar ngomong, akhirnya Allah bisa berbicara. Nauzubillah. Itu makhluk itu. Kita dulu nggak bisa bicara, kemudian belajar, akhirnya bisa ngomong. Ya. Kalau Allah nggak ada proses seperti itu. Ada sesuatu zaman dahulu Allah tidak berbicara. Akhirnya Allah belajar berbicara, akhirnya Allah bisa berbicara. Ada kayak gitu? Hah? Nggak boleh. Paham jemaah? Karena waktunya sudah habis, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kepada jamaah yang akan bertanya kepada Ustaz bisa dengan tulisan atau lewat grup WA. Tapi di sini sudah ada pertanyaan yang masuk, yaitu 2 Ustaz. Kami bacakan yang pertama. Berarti pertanyaannya tadi bisa kalam dengan saut, dengan harf, bisa dengan suara dan bisa dengan huruf. Pertanyaan yang pertama,
akidah. Dahulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang ditanya dengan pertanyaan yang sederhana. Pertanyaannya, Aina Allah? Di manakah Allah? Kemudian dijawab oleh budak ini, Allah di sama, Allah itu di langit. Dan oleh karena pertanyaan yang sederhana ini, maka seorang budak ini dibebaskan karena dianggap akidahnya lurus. Pertanyaannya, kenapa di zaman sekarang pembahasan akidah ini begitu banyak dan terkesan jadi manusia? Jazakallahu. Ya. Karena memang di zaman dahulu itu mereka adalah orang-orang yang dibimbing oleh Allah dengan wahyu langsung. Rasul masih ada di tengah-tengah mereka. Ya, apalagi jumlah kaum muslimin ketika itu awalnya minoritas, bada'al islamu ghariban, ya minoritas. Namun lama kelamaan kaum muslimin semakin banyak. Nah, sebagaimana kaidah umum, sesuatu yang sudah semakin banyak, maka kualitasnya apa? Menurun. Nah, terbukti di zaman sahabat, di zaman tabi'in, karena Islam yang memeluk Islam semakin banyak, muncul orang ruwet-ruwet. Ya, muncul orang-orang ruwet-ruwet yang menyebarkan syubhat. Awalnya mereka sedikit, tapi lama kelamaan justru mereka yang dominan di antara kaum muslimin. Akhirnya Islam yang murni, Islam yang masih asli, sebagaimana dahulu turun kepada Nabi SAW, semakin terpinggirkan, semakin terasingkan, karena didominasi oleh orang-orang ruwet tadi itu. Nah, ini sabda Nabi tadi, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing. Nabi dulu awal mulanya berdakwah sedikit. Nanti di akhir zaman, kata Nabi, Islam maksudnya yang murni akan kembali asing. Karena kaum muslimin semakin banyak, kualitasnya semakin merosot. Ya. Maka dahulu, kenapa? Akidah itu simple, karena memang belum ada syubhat. Sedangkan kenapa di zaman sekarang pembahasan akidah ini kok panjang, pembahasan akidah ini kok terkesan jelimet? Itu gara-gara ahlul bid'ah, gara-gara syubhat. Ya. Akidah ahli sunnahnya sendiri simple. Ya, dalam masalah asma wa sifat misalnya, akidah ahli sunnah dalam masalah sifat Allah gimana? Hah? Apa akidah ahli sunnah dalam masalah sifat Allah? Mengapakan? Hah? Menetapkan apa yang Allah tetapkan dan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tetapkan, min ghairi tashbih, tanpa diserupakan dengan makhluk, wa min ghairi takyif, tanpa dipertanyakan bagaimana. Sudah selesai. Di situ akidah ahli sunnah simpel. Sebagaimana pertanyaan tadi, akidah ahli sunnah simpel. Kalau nemu ayat-ayat sifat, tetapkan apa adanya. Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang, tangan. Ya, maka tetapkan tangan yang hakiki. Loh, itu tangan temenan? Iya, tangan temenan. Karena Allah yang berbicara di situ tangan, kita tetapkan tangan secara hakiki. Bukan majas, bukan kiasan. Oh, itu maksudnya bukan tangan itu, Ustaz. Itu maksudnya itu kekuasaan. Itu cuman kiasan. Atau itu maksudnya adalah kuwa, kekuatan Allah, powernya Allah. Kan biasanya kekuatan itu dilambangkan dengan apa? Tangan. Maka kita jawab, apa susahnya Allah mengatakan itu kekuatan? Apa susahnya? Kalau memang itu kekuatan Allah, Allah hanya mengatakan kekuatan, apa susahnya? Kenapa Allah mengatakan tangan? Ya, maka berarti itu tangan yang hakiki.
maka tetapkan sudah apa adanya. Allah memiliki tangan, iya. Namun namanya tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Dan jangan ditanyakan bagaimananya tangan Allah tersebut. Karena pertanyaan bagaimana atau kita nggak tahu bagaimananya, ya apa sih? Kita baru tahu bagaimananya itu dengan salah satu dari 3 hal. Contoh, waduh gak ngowo. Biasanya ngowo parfum. Tapi gak apa-apa. Sifat Allah itu ada makna dan ada kaifiyah. Ya, sifat Allah ada makna, ada kaifiyah. Kaifiyah ini bagaimananya. Ada makna, ada kaifiyah. Makna itu diketahui dengan cara dikembalikan ke bahasa Arabnya. Sedangkan kaifiyah nanti dulu. Seperti misalnya, anggap ini parfum. Ya, ini parfum. Saya mengatakan ini parfum yang berbeda ya. Bukan parfum yang sama. Ini 2 parfum yang berbeda merek. Saya katakan kepada Anda, parfum yang ini itu sifatnya harum. Ya, parfum ini sifatnya harum. Parfum ini sifatnya juga harum. Ya kan? Anda tahu nggak maknanya harum itu apa? Makna. Artinya harum itu tahu nggak apa? Tahu, lawan katanya apa? Busuk. Tuh, antum tahu artinya harum itu apa? Tapi kaifiyahnya harum bagaimana? Antum tahu? Bagaimananya harumnya? Antum tahu? Tahu bagaimana harumnya? Nggak tahu. Antum baru tahu bagaimana harumnya dengan salah satu dari 3 cara. Cara yang pertama adalah melihat langsung atau merasakan langsung. Ya. Ketika saya mengatakan, Pak, ini parfumnya harum, antum paham harum itu apa? Nah, tapi bagaimananya harum antum nggak tahu. Antum baru tahu bagaimananya ketika tak incipno. Ini loh, Pak. Nah, oh iya. Antum baru tahu kaifiyahnya. Atau kalau nggak bisa yang ini, yang kedua, yaitu melihat atau merasakan yang serupa, yang mirip. Waduh Pak, ini segelan besok dibuka. Antum mau beli parfum, pengen nyium, ngincipi baunya, tapi tak bilang nggak bisa ini. Kalau mau beli, buka segel. Kalau mau ngincipi harus buka segel. Nggak bisa. Tapi segini Pak, ada yang mirip baunya dengan ini. Ya, Anda ambilkan bunga kembang opo ngono lah, melati ta, mawar. Nah, ini Pak. Kayak gini baunya. Sesuatu yang mirip dengan parfum ini. Nah, dari situ Anda baru tahu bagaimananya harum itu. Paham ya? Dengan yang serupa dengan parfum itu. Atau yang ketiga, informasi dari yang terpercaya. Anda pengen tahu bagaimana parfumnya, bagaimana harumnya parfum ini. Ngincipi langsung nggak bisa. Yang serupa juga nggak ada. Tapi ternyata ada informasi dari tukang parfumnya. Jadi tukang parfumnya ini menjelaskan kepada Anda dengan penjelasan yang detail sampai Anda bisa membayangkan bagaimana baunya itu. Dijelaskan sampai tukang parfumnya. Iki ono kecut-kecute, ono manis-manise,
ada rasa-rasa ininya, ada sedikit aroma ininya, sehingga terbayangkan bagi antum aromanya bagaimana. Ya, ketika terbayangkan berarti antum tahu kaifiyahnya. Nah, sekarang terapkan kepada Allah. Kita ambil satu sifat Allah, tangan. Ya, tangan secara makna bahasa Arab artinya adalah alladzi yukhad alladzi yukhad wa yakbit dan seterusnya, yaitu yang digunakan untuk mengambil, menggenggam atau yang semisal dengannya. Itu makna tangan. Adapun bagaimananya tangan Allah, kita nggak tahu. Kita baru bisa tahu tangannya Allah dengan salah satu dari 3 cara ini. Yang pertama, melihat langsung tangan Allah. Mungkin? Nggak mungkin. Coret. Yang kedua, melihat atau merasakan yang serupa dengan Allah. Melihat yang serupa dengan Allah. Ada? Nggak ada. Yang ketiga, informasi dari yang terpercaya tentang berita tentang Allah, tentang sifat Allah, itu datangnya cuma dari 2 pintu. Dari mana dan mana? Al-Quran dan Sunnah. Ada nggak ayat Al-Quran atau hadis Nabi yang menjelaskan secara detail tentang sifat Allah tangan ini? Dideskripsikan gitu sampai terbayangkan bagaimana tangan Allah? Ada? Nggak ada. Berarti kita nggak mungkin tahu kaifiyahnya sifat Allah bagaimana. Ini cuma contoh tangan ya. Terapkan pada semua sifat. Sifat Allah di atas, tinggi, ya, istiwa, sifat melihat, mendengar, kemudian tadi marah atau mahabbah, cinta, nuzul, turun. Ya, tetapkan apa adanya. Namanya turun, maknanya turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Tapi bagaimananya Allah turun? Tahu? Nggak tahu. Ya sebenarnya sudah gini akidah ahli sunnah, simpel. Datang ahli bid'ah, nah bikin ruwet. Ya. Tapi ada hikmahnya jemaah. Dengan adanya ahli bid'ah yang ruwet-ruwet ini, menjadikan kita akhirnya belajar akidahnya ini semakin tebal, semakin serius. Ya. Coba kalau akidah itu terlalu simpel, mungkin sebagian orang akan meremehkan. Nggak belajar. Dan itu Allah malam. Nah, terakhir ya, kepanjangan tadi. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ini mengenai kelompok Jahmiyah. Tolong disebutkan ciri-ciri yang mudah dikenali khususnya di kota Surabaya ini. Dan pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya sholat di belakang orang-orang yang akidahnya menyimpang? Jazakallah. Langsung lurus, warna terakhir langsung lurus. Tapi kalau dikatakan ciri-ciri Jahmiyah yang bisa dikenali, ya nggak ada. Mereka nggak memiliki ciri-ciri yang spesifik secara fisik, ya bisa diketahui atau mungkin dari pakaiannya atau dari dandanannya. Enggak, karena ini kita berbicara ideologi. Berbicara tentang ideologi, tentang pemikiran. Sehingga terkadang pemikiran-pemikiran tersebut tidak tercermin dalam fisiknya, dalam zahirnya. Ya, hanya saja kelompok Jahmiyah, kesesatan mereka yang paling besar adalah menolak nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ditolak semua sama mereka. Allah tidak memiliki nama, Allah tidak memiliki sifat. Kecuali satu sifat yang nggak bisa mereka tolak. Sifat apa? Wujud. Allah itu ada. Itu sifat itu. Ya, wujud itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada eksistensinya Allah Subhanahu wa taala itu. Ada wujudnya, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang lain mereka tolak. Nama-nama Allah mereka tolak. Ya, maka akidah Jahmiyah itu bisa dikenali dari arah pembicaraannya bagaimana.
Ya, dari arah pembicaraannya bagaimana bisa dikenali akidah Jahmiyah. Mereka sering lebih mengedepankan logika, lebih mengedepankan rasio daripada dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Gemar membantah ayat-ayat Al-Quran, dibantah oleh mereka dengan ya rasio-rasio, dengan logika-logika, hanya sebatas itu. Cuman nggak mungkin mereka mereka terang-terangan we are Jahmiyah, ya, kami adalah Jahmiyah. Nggak ada. Ya, sebagaimana Khawarij terang-terangan mengatakan we are Khawarij, kami adalah Khawarij. Yang ada Syiah baru terang-terangan mereka mengatakan kami adalah Syiah. Rafidhah pun mereka nggak ridho disebut Rafidhah, ya, mereka nyebutnya Syiah. Makanya kita ini lebih sering menyebut mereka Rafidhah, karena mereka marah kalau disebut Rafidhah. Kalau disebut Syiah, oh tambah senang mereka. Tambah senang mereka kalau disebut Syiah. Maka sebut mereka Rafidhah, Syiah Rafidhah. Qatalahumullah. Sholat di belakang orang-orang yang menyimpang. Ya tergantung penyimpangannya apa dulu. Kalau penyimpangannya itu adalah penyimpangan yang menyebabkan orangnya terancam dengan kekufuran, ya maka sebaiknya kita tidak sholat di belakang dia. Seperti orang-orang Jahmiyah atau orang-orang Rafidhah. Dari sini Imam Al-Bukhari mengatakan la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfal jahmi awir rafidhi. Aku tidak membedakan antara sholat di belakang Yahudi atau sholat di belakang Nasrani dengan sholat di belakang Jahmiyah atau di belakang Rafidhah. Podo hukumnya. Ya. Apa hukumnya sholat di belakang Yahudi? Sah? Nah demikianlah sholat di belakang Jahmiyah dan Rafidhah. Ya, hanya saja ini hukum secara global. Adapun vonis individu-individu ini butuh ditegakkan hujjah. Jangan kemudian ketika Anda mendapati ada orang mengatakan Al-Quran makhluk, langsung antum vonis fix Jahmiyah. Enggak. Langsung antum vonis kafir. Enggak. Karena itu perbuatan akidahnya akidah kufur. Namun orangnya perlu ditegakkan apa dulu? Hujjah. Imam Ahmad mempraktekkan khalifah ketika itu Al-Ma'mun bukan cuma meyakini Al-Quran makhluk, bahkan dijadikan sebagai undang-undang. Yang tidak menetapkan Al-Quran makhluk dipenjara, disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Iya, bahkan ada yang dibunuh. Sampai-sampai ada yang terpaksa melakukan tauriyah. Apa tauriyah? Ngeles, ya itu enaknya ngeles. Ketika dipaksa, ketika ditanya apakah Al-Quran itu makhluk, ya maka dia mengatakan Al-Quran, At-Taurah, Al-Injil, Az-Zabur, Suhuf Ibrahim, kullu hadhihi makhluk. Kata dia, Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, iki kabeh makhluk. Ya, dilepaskan. Padahal niatnya dia, apanya yang makhluk? Jarinya. Iya, maksudnya dia itu ini semua makhluk. Drijine dhek lho. Itu yang makhluk. Ini tauriyah ngeles. Sampai ada segitu. Tapi Imam Ahmad tidak memberontak kepada Khalifah Al-Ma'mun. Bahkan beliau diajak oleh fuqaha Baghdad, oleh ahli-ahli fikih dari Baghdad untuk sama-sama memberontak kepada Khalifah Al-Ma'mun. Tapi Imam Ahmad menolak. Alaikum bil inkari fi qulubikum. Wajib atas kalian mengingkari dalam diri-diri kalian, di hati-hati kalian. Imam Ahmad menolak untuk memberontak. Dan Imam Ahmad masih tetap menganggap Al-Ma'mun sebagai Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum muslimin. Tidak dikafirkan oleh Imam Ahmad. Ya, karena beliau menganggap Khalifah Al-Ma'mun adalah sosok yang cuman terkena syubhat karena ada pendampingnya dia yang nyetani istilahnya. Siapa namanya? Sama seperti nama
Ahmad bin Abi Duat. Ya, Ahmad bin Abi Duat. Iki setane yang istilahnya memprovokasi Khalifah Al-Ma'mun untuk supaya menetapkan akidah Al-Quran makhluk. Ya. Dan saya kira ini jamaah, karena saya ada agenda juga. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.